Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Disakim Suhadi, mahasiswa Binus University Online Learning dengan nomor induk mahasiswa 260228561. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait karakter building agama tentang project based learning yang telah saya lakukan dalam rangka memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah karakter building agama. Pada kesempatan kali ini, beberapa topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini di antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang dapat ditawarkan, lalu yang terakhir, refleksi pribadi. Yang pertama, latar belakang masalah. Di negara Indonesia yang kita huni saat ini memiliki berbagai macam suku dan bangsa. Maka dari itu, dapat kita temukan berbagai perbedaan secara ras dan agama, sehingga berkehidupan secara makmur dan tentram antara satu sama lain saling terjaga. Akan tetapi, tidak semua orang ingin hidup dengan damai dan rukun, dikarenakan hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan yang ada. Maka, tindakan radikalisme dari beberapa oknum atau pihak yang dapat merugikan masyarakat, yang salah satunya adalah penistaan agama. Beberapa bentuk penistaan agama yang kita temukan di Indonesia, yaitu contohnya adalah 3. Yang pertama, ujaran kebencian. Yang kedua adalah tindakan kekerasan. Yang terakhir adalah pengancuran tempat ibadah. Rumusan masalah pada topik kali ini adalah apa yang menjadi tolak ukur dalam menentukan hukuman secara pidana terhadap pelaku penodaan agama di Indonesia. Lalu yang kedua, apa dampak yang dialami masyarakat setelah mengalami peristiwa penistaan agama di lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir, bagaimana langkah-langkah secara prosedural dalam menentukan hukum pidana pada penistaan agama. Hasil temuan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan narasumber, yaitu Pak Haji Dudi Jamaluddin, diketahui bahwa adanya penindakan yang kurang sigap terhadap kasus penodaan agama disebabkan sistem administratif yang lambat. Lalu yang kedua, penindaklanjutan yang dilakukan secepat mungkin ketika sebuah kasus penistaan agama sudah meledak atau viral di media sosial. Maka dari itu, untuk menangani beberapa kasus-kasus penistaan agama, beberapa solusi yang dapat ditawarkan, yaitu yang pertama, melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib sesegera mungkin apabila mengalami kasus serupa di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, memberikan edukasi terkait penistaan agama, sebab akibatnya dan cara pencegahannya. Lalu yang terakhir, refleksi pribadi setelah melakukan project based learning terkait topik yang saya jalani. Yang pertama adalah growth mindset. Beberapa nilai penting yang saya dapatkan setelah menjalankan project ini, yaitu saya ingin lebih jauh memahami agama saya dan juga mengetahui apa saja yang saya dapatkan untuk memberikan suatu nilai positif kepada masyarakat, sehingga tidak hanya saya secara pribadi mendapatkan nilai-nilai penting terkait topik ini, melainkan masyarakat juga secara tidak langsung mendapatkan edukasi dari project based learning ini. Lalu yang kedua yaitu collaboration. Pada pengerjaan project based learning ini, tidak hanya saya sendiri, melainkan pengerjaan ini dilakukan oleh kelompok saya, yaitu Imelda Mahendro Putri dan juga Safira
Paramita Mustamsir. Dikarenakan pengerjaannya dilakukan secara daring, maka tindakan brainstorming yang dilakukan oleh kelompok kami sangatlah baik, sehingga mendapatkan hasil yang sangat relevan terkait topik penistaan agama. Lalu yang terakhir adalah social awareness. Dari semua nilai-nilai yang terkait growth mindset dan collaboration, kesadaran akan sosial tidak kalah penting terhadap kasus penistaan ini, dikarenakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, maka yang perlu diutamakan untuk dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dengan adanya penodaan agama, sehingga perlakuan preventif yang dapat kita berikan akan menjadi suatu solusi yang akan digunakan oleh masyarakat. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila adanya kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.